Kitab Bilangan mencatat perjalanan bangsa Israel dari Gunung Sinai menuju Tanah Perjanjian. Di kitab ini, kita akan melihat perbandingan antara pemberontakan bangsa Israel dengan kesetiaan dan kemurahan Allah pada janjinya. Kitab Bilangan dimulai dengan sensus penduduk bangsa Israel. Inilah alasan kitab ini disebut Bilangan. Setiap suku bangsa Israel dihitung jumlahnya untuk mempersiapkan dan menghitung kekuatan tempur bangsa Israel. Tetapi suku Lewi tidak dicatat karena Allah mengkhususkan suku Lewi untuk mengurus dan mengangkat kemah suci beserta segala perabotannya. Ketika mereka menetap, suku Lewi harus berkemah di sekeliling kemah suci dan diikuti suku-suku lain di luar. Allah juga mengatur berbagai ritual kesucian untuk menguduskan bangsa Israel sebelum melakukan perjalanan. Setelah semua siap, bangsa Israel berangkat menurut aturan keberangkatan mereka menuju padang gurun Paran, lokasi di mana awan dari kemah suci naik dan berdiam. Tapi dalam perjalanan, bangsa Israel bersungut-sungut dan membandingkan keadaan mereka dengan di Mesir. Bahkan Harun dan Miriam, saudara Musa, juga memberontak kepada Musa, sehingga mereka yang memberontak mendapatkan kutukan dari Allah. Lalu Tuhan memerintahkan Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Musa memilih 12 pemimpin di setiap suku untuk mengintai tanah perjanjian Kanaan. 12 pengintai kembali. 10 pengintai membawa kabar buruk dengan mengatakan bahwa walau berlimpah susu dan madu, kita tidak akan bisa masuk negeri karena ada orang-orang raksasa. Sedangkan 2 pengintai lain, yaitu Kaleb dan Yosua, berusaha menenteramkan hati bangsa ini dan mengatakan bahwa kita bisa maju dan mengalahkannya. Tetapi bangsa Israel mengerang dan menangis memberontak kepada Musa. Mereka tidak mau maju dan mengatakan lebih baik mati di padang gurun daripada mati dengan pedang. Allah yang mendengarkan mereka murka dan berkata bahwa mereka yang berumur 20 tahun ke atas akan mati di padang gurun, sedangkan anak-anak mereka akan menjadi pengembara di padang gurun selama 40 tahun. Setelah itu pemberontakan demi pemberontakan bangsa Israel terjadi. Sampai pada perjalanan ke tanah Moab, Musa marah karena bangsa Israel tidak berhenti mengeluh dan dipukulkannya tongkatnya pada bukit batu sebanyak 2 kali, dan keluarlah banyak air. Tetapi Allah menganggap itu sebagai dosa, karena Musa dan Harun tidak menjaga kekudusan Allah di mata bangsa Israel. Dengan berkata, layaknya Allah dan bertindak sendiri, sehingga Tuhan berkata bahwa Musa tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Dekat tanah Moab, bangsa Israel berputar-putar di padang gurun. Pemberontakan terjadi lagi. Allah menyuruh ular tedung untuk menyangkut mereka. Musa membuat ular tembaga, diangkat dan berkata, siapapun yang melihat ular tembaga akan sembuh. Ini adalah simbol bagaimana Tuhan Yesus yang diangkat di atas kayu salib, dan siapapun yang percaya Dia tidak akan binasa tapi hidup. Setelah sampai di Moab, orang Moab gentar melihat kumpulan orang Israel ada di wilayahnya, sehingga Balak orang Moab memanggil Bileam untuk mengutuk bangsa Israel dari atas gunung. Tapi Allah melindungi bangsa Israel. Segala kata-kata kutuk yang diucapkan justru menjadi berkat, dan kutukannya ketiga justru berubah menjadi nubuat bahwa akan ada seorang raja dari bangsa Israel yang akan membawa damai. Meskipun Allah melindungi mereka dari jauh, bangsa Israel justru melakukan berbagai pemberontakan, dan pilihan bangsa Israel untuk mati di padang gurun terjadi. Setelah mengembara selama 40 tahun, bangsa Israel menyisakan generasi baru. Musa menghitung kembali jumlah dari generasi baru bangsa Israel untuk mempersiapkan diri masuk tanah perjanjian. Dan kitab Bilangan ditutup dengan batas-batas wilayah Kanaan dan pembagian tanah Kanaan.